Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat kita bertemu lagi dan berbakti di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita sudah tiba pada seri kedua dari pelajaran yang akan kita bahas. Yang saya katakan, saya sudah persiapkan 5 seri tentang kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana siapa yang dimaksudkan di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ke-7 yang dikatakan di sana sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan sembunyikan, tetapi juga Tuhan peruncing menjadi anak panah dan tombak yang tajam, dan itu adalah bukan kepada bangsa Israel, walaupun di sana dikatakan Israel, tetapi itu menunjuk kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu nubuatan terjadi untuk Yesus Kristus yang akan bukan cuma menebus bangsa Israel dari perbudakan Babilonia, tetapi juga akan menebus kita semua, anak-anak panggilannya, anak-anak tebusannya, yaitu Israel rohani yang akan Tuhan pulihkan kehidupan kita dari tadinya menjadi budak dosa, dijajah oleh hukum-hukum duniawi. Dan Tuhan tebus kita, Tuhan panggil kita, Tuhan kuduskan kita, Tuhan benarkan kita, dan menjadi seorang anak yang akan menjadi serupa dengan Dia. Nah, minggu ini kita akan masuk di dalam seri yang kedua, yaitu Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Dan masih tetap bicara tentang kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan bagian kedua. Yuk. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, yuk kita buka sama-sama, kita baca sama-sama Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Perikop atau judulnya dikatakan di sana, Sion dipulihkan. Ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak menerpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan ratakan. Ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan ada dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saya mau menekankan dalam ayat 13 ini yang berkata, hai bersorak-sorailah hai langit. Dalam terjemahan ESV dan terjemahan King James juga dikatakan bahwa bukan langit atau sky, tetapi dikatakan bersorak-sorailah hai heaven. Heaven itu surga, saudara. Mungkin memang banyak terjemahan dari heaven diterjemahkan oleh bahasa Indonesia langit. Tetapi saya mau menekankan ini lebih spesifik. Bersorak-soraklah hai sorga, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Nah, sekarang mari kita lihat.
kita bagi beberapa poin dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saya masuk ke yang pertama, poin A. Hari keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita baca dalam ayat yang ke-8 dikatakan beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku akan membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang telah sunyi senyap. Ini bicara wacana atau rencana besar dari Tuhan Allah Bapa di sorga kepada anaknya dan kepada kita semua di sini. Ini bicara dengan profetik kekuatan Injil Tuhan Yesus Kristus yang akan berkembang ke seluruh dunia dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Nah, ayat yang Yesaya 49 ayat 8 ini dikutip dan ditegaskan, dikonfirm oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Berkata demikian, 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan yang disebutkan oleh saya beberapa ribu tahun yang lalu. Lalu Tuhan Yesus lahir dan memasuki era kasih karunia. Inilah nubuatan firman itu. Dikatakan bahwa inilah zaman kasih karunia Tuhan memperluas keselamatan untuk kepada bangsa-bangsa lain. Melalui pewartaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang berdosa mendengar berita Injil itu, mereka digerakkan oleh iman yang Tuhan taruh kepada mereka dan mereka berseru memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan mereka dari dosa-dosa mereka. Tetapi Yesaya 49 ayat 8 ini ternyata ditujukan kepada hamba, seorang hamba, bukan kepada orang berdosa. Tuhan berjanji untuk mendengar Yesus karena hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu waktu kasih karunia dan hari penyelamatan. Jadi Tuhan Yesus berseru kepada Bapa dan menentukan hari keselamatan bagi kita. Maka Yesaya 49 ayat 8 berkata, hari ini adalah hari keselamatan. Dan hari keselamatan ini tiap-tiap orang berbeda. Bagi saya itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya masih pemuda berada sekolah di Bandung. Saya mendapat panggilan Tuhan yang sangat spesifik. Bukan karena pada waktu saya ada di dalam kandungan, ya memang dari dalam kandungan saya sudah dikuduskan karena orang tua saya hamba-hamba Tuhan. Tetapi hari keselamatan bagi saya lebih spesifik adalah waktu saya sekolah di Bandung dan saya mendapatkan panggilan Tuhan. Dan secara spesifik disitulah saya hari keselamatan bagi saya. Bagi saudara mungkin berbeda, bagi orang-orang lain berbeda. Nah, mari kita lihat, Yesuslah yang menjadi pengantara. Yesuslah yang menjadi mediator berita keselamatan itu sampai kepada kita. Timotius berkata demikian dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima dan keenam. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu kita dalam keadaan dipanggil Tuhan, bukan meninggal, maksudnya dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Kita dijamah Tuhan dan kita berseru kepada Dia, maka pada gilirannya Tuhan Yesus akan bersyafaat kepada Allah Bapa dan Allah Bapa akan mendengar seruan anaknya yang terkasih dan dia bekerja lewat Roh Kudus menjamah dan menyelamatkan kita. Saudara,
pada hari keselamatan ini digambarkan dalam sejarah oleh pemulihan orang-orang buangan dari Babel kembali ke tanah perjanjian. Pada waktu itu bangsa Israel di tanah Babel, dan hari pemulihan adalah di mana mereka dipulihkan, dibalikan kembali ke tanah perjanjian. Yesus dibuat oleh Allah untuk menjadi jaminan perjanjian bagi orang-orang percaya. Ayat yang ke-8 tadi dikatakan demikian. Dengan hasil yang akan membawa orang-orang buangan kita ini secara rohani, orang-orang buangan rohani yang ada di dunia, yang hidup dikuasai oleh belenggu dosa, oleh ikatan-ikatan buruk, narkotik, bahkan kelainan-kelainan genetik yang degradasi, bahkan dengan segala kutuk-kutuk turunan, akan kembali dan memiliki warisan-warisan yang tanahnya sudah sunyi senyap. Kristus akan mengucapkan firman yang berdaulat kepada para tahanan kita, orang-orang pembuangan, dan akan memimpin kita dari kegelapan menuju kepada tanah warisan. Tanah warisan kita adalah Sion atau Kanaan surgawi. Orang-orang buangan ini akan datang dari jauh, dari utara, barat, dari tanah timur, bahkan dari Sinim. Nah, kata Sinim atau Sitim ini kadang-kadang diterjemahkan oleh para orang-orang ahli teologi berkata dari tanah Cina. Jadi jangan heran, sejak Yesaya menubuatkan akan banyak orang-orang yang dipanggil dari orang-orang Cina. Nah, inilah sudah terjadi sekarang dan sedang terjadi, bahwa kegerakan terbesar di era abad ini ada di Cina. Setiap hari ribuan, mungkin puluhan ribu orang bertobat, bertekuk lutut mengaku Yesus. Dan bilangan-bilangan orang-orang percaya di Cina makin hari makin bertambah besar. Saudara, itulah hari pemulihan. Hari pemulihan yang dijanjikan Tuhan sedang terjadi. Baik bagi bangsa Israel, baik bagi kita orang-orang percaya Israel rohani. Lalu saya tiba pada poin yang kedua, poin B. Pemulihan yang penuh sukacita bagi orang-orang buangan yang dikembalikan dari negeri-negeri mereka yang jauh kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, kita sudah baca tadi ayatnya, Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Nah, sekarang saya nggak bacakan lagi, tapi sekarang saya akan jelaskan. Pengumpulan kembali orang-orang buangan secara fisik ke tanah perjanjian adalah gambaran tentang penyebaran Injil yang sampai kepada ke ujung bumi dan perjalanan rohani kita, anak-anak panggilan dalam perjanjian baru, dan semua hamba Tuhan, murid-murid Tuhan dalam mengikuti Yesus. Dari mulai pertobatan sampai kepada kita masuk dalam Sion yang sempurna atau ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Matius melukiskan gambaran ini dalam Matius 7 ayat 13 dan ke-14. Berkata demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 15, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penekanan di sini adalah kepada hari keselamatan dan perjalanan ziarah rohani yang dihasilkan dari orang-orang buangan seperti kita yang baik secara jasmani maupun secara rohani, yang layak mendapat pujian dan sukacita yang meriah oleh sorga dan bumi. Jadi bukan lagi langit tetapi sorga yang akhirnya orang-orang tawanan dibebaskan dari belenggu perbudakan dan kehancuran. Saudara bisa lihat itu dalam ayat 13. Maksud saya Yesaya 49 ayat 13. Ketika kita sampai kepada pengertian ayat ke-13. Mari saya bacakan ayat 13 berkata begini. Bersorak-sorailah hai langit. Nah, kita ganti kata langit dengan hai heaven atau hai surga.
Bersorak-sorailah hai surga, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saudara, ketika kita baca ayat ini adalah merupakan klimaks dari sebuah wacana teologis yang besar untuk penebusan yang sangat luar biasa. Diceritakan di sini bahwa apa yang akan Tuhan lakukan melalui hambanya yaitu Yesus dan dalam kelompok orang yang dibebaskan dari perbudakan ini akan menjadi satu kekuatan baru yang besar. Gelombang orang percaya yang terdiri dari segala macam suku, bangsa, golongan dan akan datang menjadi sesuatu kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang menembus dari seluruh dunia dan akan banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Dan saya percaya ini adalah panen besar di masa akhir zaman. Tuhan sebenarnya sedang akan memperbaharui semua ciptaannya. Termasuk keadaan yang kita lihat sekarang yang mungkin sedang kena COVID, yang mungkin sedang dalam kancah peperangan, perang saudara, kehancuran ekonomi, kehancuran moral, kehancuran politik dan lain sebagainya. Apapun yang Tuhan lakukan yaitu dalam proses pemulihan akan menjadi begitu kuat dan dahsyat sehingga semua ciptaan Tuhan bukan cuma yang ada di bumi maupun yang ada di langit, ada di bawah bumi, dimanapun semuanya akan diperbaharui termasuk laut, termasuk galaksi angkasa. Semuanya akan dibawa menjadi semacam kebun bunga yang indah yang sedang mekar, yang menyemarakan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dia Tuhan yang sangat besar. Jika kita membaca ulang, jika Anda melanjutkan pembacaan Anda dalam Yesaya 49 ayat yang ke-13 ini, maka di sini tentu dengan satu kalimat yang singkat kita bisa simpulkan, "Hei umat manusia, lihat aku. Aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Semuanya pekerjaan-pekerjaan aku lakukan yang sangat besar, yang tidak pernah engkau pikirkan." Itulah wacananya sebetulnya yang sedang Tuhan katakan dalam Yesaya 49 ayat 13 ini. Nah, mari Paulus meneguhkan di dalam Roma pasal 8 ayat 19 berkata demikian. "Tetapi kamu tidak hidup lagi di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Wacana yang besar ini untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, untuk memulihkan semua tatanan surga, langit, bumi, laut di bawah bumi, itu semuanya hanya bisa terjadi dengan karya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memulihkan kita. Roh Kudus yang akan membawa semua wacana Allah diperbaharui. Pembaharuan yang Tuhan lakukan dimulai dengan pembaharuan roh manusiawi kita. Dengan cara Tuhan memberikan Roh Kudus untuk diam dan bekerja di dalam kita. Dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya datang, menjamah, bekerja dan tinggal. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan mati, naik ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada kita dan tinggal di dalam kita. Semua pembaharuan yang benar dan murni selalu dimulai dari alam roh, menjalar ke jiwa, pikiran, perasaan dan keinginan, itulah jiwa. Dan akhirnya akan nampak dalam cara berpikir kita yang diperbaharui. Cara berkata-kata kita yang diperbaharui. Dan cara sikap, tindakan, perbuatan, dan cara mengambil keputusan kita. Semuanya ini diperbaharui dan semuanya ini bukan kita mau show up. Tetapi itu menjadi satu lifestyle yang akan dilihat oleh orang-orang terdekat di sekitar kita. Loh, dia berbeda sekarang. Dia berubah sekarang. Itulah wacana pembaharuan yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, pembaharuan yang besar selalu from inside out. Yang dikerjakan bukan kekuatan pikiran dan keinginan manusia kita, tetapi hanya oleh
karya Roh Kudus. Yesaya berkata bahwa kita patut untuk bersuka cita dan bersorak-sorai untuk meresponi wacana penebusan dan pembaharuan yang sedang Tuhan kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan terus sampai semua rencana dan tujuan Tuhan terjadi bagi kita maupun bagi bumi ini, bagi langit, bagi segala isinya. Yang walaupun secara kenyataan yang sedang kita lihat sekarang, yang sedang terjadi di depan mata kita, belum ada perubahan sama sekali. Dan bahkan masih dalam kehancuran. Banyak orang berkata, Pak, jangan ngomong terlalu ngawang-ngawang. Jangan ngomong terlalu tentang banyak sorga, rencana Tuhan yang besar. Kenyataannya sekarang kita masih dalam COVID. Kenyataannya kita masih dalam keadaan hamburadul. Rumah tanggaku porak-poranda, bisnisku sedang hancur. Bahkan kesehatanku sedang sangat lemah. Bahkan orang-orang yang aku tahu, yang aku kenal juga mereka semua sedang bermasalah. Bagaimana mungkin akan terjadi perubahan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk berjalan dalam iman kepada firman Tuhan. Dan bukan berjalan berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau Anda berkata seperti yang saya katakan tadi, berarti wacana Tuhan dalam hidup Anda belum berkarya. Firman Tuhan dalam hidup kita belum nampak, belum jadi perubahan. Karena kita masih berjalan berdasarkan penglihatan. Sampai kapan COVID ini akan selesai? Sampai kapan keuanganku akan baik? Sampai kapan kesehatanku akan menjadi lebih baik? Saudara, terlepas dari keadaan apa, seperti bangsa Israel dalam Yesaya dikatakan, mereka belum melihat perubahan. Mereka belum melihat sesuatu terjadi. Tetapi Tuhan berkata, trust me, believe me, aku yang akan melakukannya. Aku yang akan melakukan perubahannya. Nah, sekarang untuk itu membuat saya masuk kepada poin yang ketiga. Terlepas dari semua keadaan buruk yang sedang terjadi, orang-orang buangan akan kembali ke tanah perjanjian. Pengertian rohaninya adalah terlepas dari apa yang saudara lihat saat ini, masih COVID, bahkan Delta muncul, keadaan makin buruk, peperangan makin terjadi. Di Amerika terjadi storm, terjadi fire, gempa bumi di beberapa tempat. Peperangan makin menjadi-jadi di Afghanistan. Bahkan keadaan di Australia juga makin tidak aman, makin buruk, makin banyak masalah. Terlepas dari semua keadaan yang sedang terjadi, janji Tuhan tidak terbatas atau tidak bisa dibatasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Mari kita lihat kembali ke Yesaya 49 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekali lagi saya mengulangi, bukan melukiskan engkau. Lukisan itu bisa cuma pakai cat, pakai spidol. Tetapi di sini dalam terjemahan ESV dikatakan, I engrave your name on the palm of my hand. Engrave itu bukan melukiskan, tapi mengukir. Saya sudah jelaskan minggu lalu dan nanti kita akan jelaskan minggu-minggu depan. Nah, saudara, janji Tuhan, aku tidak akan pernah melupakan Sion. Ayat 14. Regardless keadaan yang sedang terjadi dalam diri kita, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Itu hanya sekedar Tuhan berikan disiplin kepada kita. Itu hanya sekedar Tuhan berikan bukan hukuman. Saya nggak percaya Tuhan menghukum kita, tetapi Tuhan memberikan sedikit hal-hal yang buruk terjadi kepada kita supaya Dia nanti bisa membiarkan kasih-Nya menjamah kita dan kita semakin diperbaharui. Contoh, kalau saudara terus dalam keadaan baik, saudara tidak akan pernah bisa bersyukur kalau keadaan yang lebih baik datang.
Tetapi pada waktu kita jatuh sakit, sepertinya dibiarkan. Lalu papa mama kita datang dan menghampiri kita dan memeluk kita. Kita merasakan kasih sayang yang begitu besar. Kita telah melihat bagaimana sang hamba Tuhan atau Tuhan Yesus yang menderita pada waktu dia disalib. Dia naik ditinggikan. Dia ada di antara bumi dan langit dan sorga. Dan dalam ketinggiannya itu dia bisa melihat tentang kehancuran, tentang keadaan kota Yerusalem yang porak-poranda. Dan dalam Yesus waktu ditinggikan antara salib dan bumi, dia juga melihat apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan. Yerusalem kita, rumah tangga kita, bisnis kita, gereja kita, keadaan kita, semuanya porak-poranda. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Dan Tuhan bukan melihat kehancurannya saja. Tetapi Tuhan juga menawarkan kepada kita, lihat, aku ada di salib untuk mengubah keadaan yang kamu lihat itu. Mari kita sungguh-sungguh sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Aku menderita di atas kayu salib. Tetapi saudara, banyak kita seperti orang Israel. Tuhan menyodorkan ayat 13. Tetapi bangsa Israel menjawab dengan ayat 14. Ayat 14 berkata begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, seringkali kita berpikir keadaan kita sekarang adalah merupakan gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Bisa seperti itu, tetapi bisa juga tidak. Karena regardless keadaan kita lagi buruk, regardless keadaan kita lagi hancur, regardless keadaan kita lagi dalam keadaan sepertinya kita terpuruk dan sangat sakit. Tetapi itu bukan menunjukkan Tuhan meninggalkan kita. Ayat 14 kata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi di ayat 13 ayat sebelumnya, bangsa Israel membantah Tuhan. Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Saudara, dan saya tidak beda. Saya pernah merasakan. Dan saya pernah mengeluh dan berteriak, Tuhan, Engkau meninggalkan aku. Apa yang kau janjikan di dalam firman-Mu, itu sepertinya hanya mimpi Tuhan. Hanya kosong belaka. Karena kenyataannya aku alami, kenyataannya aku hadapi. Aku sendirian, aku ditinggalkan, aku dihempaskan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam ayat 14. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah sebuah wacana yang sangat jauh, yang di awang-awang. Sekarang ini hidupku lagi hancur. Sekarang ini hidupku lagi dalam keadaan yang tidak berdaya. Aku lonely, aku ditinggalkan. Bahkan aku tidak tahu engkau bicara apa Tuhan. Engkau bicara engkau tidak pernah meninggalkanku. Tetapi kenyataannya aku rasakan, yang aku lihat sekarang semuanya kehancuran. Ibadah tidak bisa. Apa tidak bisa? Semuanya serba dibatasi. Di mana engkau Tuhan? Apa yang telah kami alami sekarang ini adalah hanya yang kami lihat sepertinya keputusasaan dan kehancuran. Pada dasarnya keadaan kami adalah seperti yang engkau beritahu seperti yang engkau berkata kepada hati nurani kami. Kamu sudah berbuat yang memalukan. Kamu semua sudah tercela. Tetapi engkau sekarang sedang memberitahu hati manusia kami, aku kembali indah, aku menyayangimu. Aku akan membuat engkau kembali menjadi hebat. Aku akan membuat engkau kembali menjadi anak kesayanganku. Tapi keadaan belum berubah, itu terlalu cepat Tuhan. Hati manusiawi kami sudah jatuh ke dalam keputusasaan. Dan sudah tidak lagi bisa merasakan apa yang engkau katakan itu benar. Saudara, ini keluhan yang jujur dari orang Israel yang merasa ditinggalkan, dibuang, dijajah ke Babel. Dan seringkali juga seperti keadaan kita.
anak-anak Tuhan yang merasa ditinggalkan. Mengeluhlah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan, aku masih depresi. Tuhan, Engkau tidak mencintai aku. Saya tidak merasa bahwa Engkau sangat mencintai. Saya tidak merasakan bahwa Engkau kembali akan menjamah hidupku dan akan terus memelihara aku dan Engkau tidak akan meninggalkan aku. Saudara, cerita ini saya sampaikan. Sehingga Tuhan menjawab saya dalam Yesaya ini. Dan saya menuliskan dalam sebuah buku. Cerita hati nurani seorang hamba Tuhan yang merasa seperti ditinggalkan. Mari kita lihat sekarang. Bersyukur Yesaya 49 ini tidak berhenti di ayat ini. Tetapi terus berjalan. Kita melihat bagaimana sekarang Tuhan berurusan dengan hati yang sedang sedih. Dengan hati yang sedang terpuruk. Dengan kehidupan yang sedang kelihatannya menjadi puing-puing berantakan. Bagaimana caranya Tuhan menghadapi dan dealing dengan keadaan yang seperti ini. Pertama, Tuhan stop. Tuhan berhenti berkata tentang rencana pemulihan. Wow. Tuhan berubah dari ayat 13 yang berkata tentang janji-janji pemulihan. Tuhan berubah dalam ayat 14. Dan dia tidak lagi berkata hal ini mungkin terjadi. Tidak mudah bagi Anda dan saya untuk mengerti. Kecuali kalau kita kembali membaca seluruh bab Yesaya ini. Tuhan sedang dalam perjalanan, sepertinya dalam perjalanan. Dia berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Dari ayat 1 sampai ayat 13 adalah bagaimana rencana Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, yang indah, yang sangat-sangat tinggi. Dan struktur ayat ini luar biasa. Dia sebenarnya sedang berbicara dalam 3 tahapan besar dalam sejarah keselamatan. Nanti kita akan lihat itu. Dia bergerak dari salib ke komunitas yang baru, ke ciptaan yang baru. Dia sungguh luar biasa. Ini seperti dia sedang kuliah dan berkata, setelah seorang lecturer sedang memberikan pelajaran dan guru ini bertanya atau dosen ini bertanya, ada pertanyaan? Lalu seseorang mengangkat tangan dan berkata, saya sedang depresi Pak. Saya enggak mengerti Pak apa yang Bapak jelaskan. Saya sedang putus asa Pak. Apa yang Bapak ngomong itu cuma wacana-wacana saja. Dan kami tidak mengerti. Saudara, Tuhan stop. Tuhan berhenti bicara tentang rencananya yang besar. Dan dalam ayat 15 dan ayat 16, Tuhan merubah topik pembicaraannya. Dan dengan sengaja dia mengubah apa yang dia sedang katakan. Dan dia meresponi tentang perasaan bangsa Israel yang sedang berkata, Engkau telah melupakan kami. Dan segala sesuatu tentang sisa daripada bab Yesaya 49 ini adalah tentang gagasan bagaimana Tuhan meyakinkan kembali bangsa pilihannya dan kita juga anak-anak Tuhan meyakinkan kembali untuk kembali percaya kepada apa yang dia katakan. Dengan kata lain, Tuhan membiarkan dirinya diinterupsi. Dia stop, dia berhenti dan dia memperhatikan apa yang terjadi. Ini sangat penting. Saya ceritakan dengan pengalaman pribadi. Ketika saya masih seorang pendeta muda, saya memiliki kecenderungan untuk tidak bisa berhenti. Ketika seseorang berbicara dengan sedih, di sana saya menanggapinya dengan ada kecenderungan untuk hanya menuangkan pengetahuan teologi saya dan kemampuan saya sendiri, bahkan pengalaman saya sendiri. Orang yang depresi itu mengatakan kepada dan saya mengatakan kepada mereka yang depresi, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu punya iman yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ayo, di mana iman kamu? Di mana pengajaran kerohanian kamu? Kamu sebagai keluarga Allah harus tetap berpegang kepada firman itu. Apakah Anda tahu bahwa teologi Anda, kalau Anda masih bimbang seperti ini, Anda merasa ditinggalkan seperti ini, imanmu lemah. Saudara, ketika saya masih muda, saya cenderung untuk judgment, menghakimi orang. Saya cenderung untuk membiarkan orang. Dan cenderung untuk berkata bahwa kamu yang lemah, kamu yang harus bertobat.
Kamu harus memperbaiki diri. Dan saya terus akan berkata bahwa bukan saya yang salah. Saya gak perlu untuk berhenti. Tetapi kamu yang harus berubah. Tetapi di sisi lain, kita lihat di sini sekarang. Tuhan tidak begitu. Tuhan stop, Tuhan berhenti. Tuhan tidak menyalahkan. Wow. Nah, itu perbedaan saya dengan Tuhan. Lalu saya ceritakan pengalaman saya yang berikutnya. Setelah saya sekarang menjadi lebih tua lah ya. Belum terlalu tua. Menjadi lebih tua. Dan sedang menjalani pelayanan menjadi seorang pendeta yang lebih senior. Lebih banyak pengalaman. Lebih banyak jelas pengetahuan. Melihat keadaan kata orang banyak makan asam garam. Sehingga akhirnya terlalu asam dan terlalu asin. Nah sekarang karena saya sudah menjadi orang yang lebih tua. Lebih pengalaman. Pada waktu saya melihat orang yang sedang putus asa. Sedang di lembah kekelaman, sedang dalam persoalan besar. Saya berkata kepada mereka, saya tahu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan saya tahu apa yang Alkitab katakan. Aku tahu semuanya itu. Tetapi aku masih depresi. Saudara, keluhan itu diberikan kepada kita. Walaupun kita sudah menjadi lebih senior, lebih tua, lebih hati-hati. Tetapi orang depresi, orang dalam keadaan terpuruk itu masih ada di sekitar kita. Masih ada orang-orang yang seperti itu. Lalu saya akan berkata kepada mereka, saya sudah punya pengalaman seperti Anda. Saya sudah pernah melaluinya. Tetapi teruslah jalan, jangan berhenti. Teruslah jalan, percayalah. Saya pernah ada di lembah-lembah kekelaman. Saya pernah mengalami kesulitan. Teruslah jalan. Saudara, saya sudah menjadi lebih tua. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya terus menarik orang itu untuk berjalan. Waktu saya masih muda, saya tidak mau berhenti dengan keegoisan dan keyakinan saya. Waktu saya sudah menjadi lebih tua, saya tetap tidak mau berhenti. Dan saya dengan alasan yang berbeda. Aku pernah kok ngalami. Aku seperti itu kok. Ayo jalan terus. Nah. Tetapi berbeda dengan sikap Tuhan. Tuhan berhenti. Tuhan mendengarkan keluhanmu. Tuhan stop. Dan Tuhan melihat kepada kita. Dan Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. I listen to you. I know that your situation. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Dia berkata dalam poin saya yang kedua. Dalam ayat yang ke-15 dan ke-16. Setelah Tuhan berhenti, Tuhan menoleh dan Tuhan memberikan stop perkataannya, stop rencananya. Dan care kepada kita, dia mendengarkan kita. Tetapi dalam poin yang kedua, Tuhan pun membantah kita. Tuhan pun berkata, no, aku tidak seperti yang kau katakan. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku sangat mengasihimu. Ayo kita lihat yuk. Yesaya 49 ayat 15-16. Di sini Tuhan berkata dengan bantahan yang lemah lembut. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun seorang ibu itu dikatakan sekalipun dia atau ibu itu melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan atau mengukirkan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Ini adalah gambaran keseimbangan yang sempurna. Karena di satu sisi Tuhan punya belas kasihan untuk berhenti. Tetapi Tuhan yang sama juga Tuhan yang tidak hanya berhenti untuk memperhatikan kita, mendengarkan kita. Tetapi dia tidak mengokekan apa yang kita rasakan. Dia memberikan tanggapan dengan kasih dan memberikan satu wawasan yang baru kepada kita. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan meresponi kita. Dan Tuhan merasakan ketidakbenaran yang kita rasakan. Prinsip ini paling baik diwujudkan dalam Mazmur pasal 42. Mazmur 42 di sini berkata bahwa seorang pemazmur ini menulis dalam keadaan putus asa. Dan pemazmur ini berkata kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam batinku? Saudara,
Pemazmur berkata bahwa dalam mengikut Tuhan, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, pemazmur juga mengalami apa yang engkau alami. Merasa terpuruk, merasa ditinggalkan, merasa jatuh. Jika Anda dan saya perhatikan baik-baik, itu adalah keseimbangan yang sempurna. Karena di satu sisi Tuhan mendengarkan keluhan jiwa kita. Dia sangat mau mendengarkan suara hati kita. Dia mengatakan, apa yang jadi sumber daripada kegelisahanmu? Apa yang menjadi sumber keadaanmu yang membuat jiwamu tertekan? Tuhan mendengarkan seruan dan jeritan hati kita. Tapi di sisi yang lain, Tuhan berdebat dengan suara hati kita. Mengapa engkau tertekan? Hei jiwa Samuel, apa yang kamu lakukan di bawah-bawah lembah-lembah jurang kekelaman sana? Di sini ada sebuah prinsip umum. Yang saya maksud sebelum kita beralih ke Allah yang lebih spesifik, ini adalah prinsip umum. Jika Anda tidak mendengarkan hatimu, Anda akan berada di dalam puing-puing kecemasan psikologis. Tetapi jika Anda hanya mendengarkan suara hati Anda, maka Anda juga akan berada dalam puing-puing kehancuran psikologis. Dua-dua sama, mendengarkan hancur, tidak mendengarkan pun hancur. Kenapa? Karena kita out of keadaan manusiawi kita. Beberapa dari kita tidak mau mendengarkan dan kita sengaja menyangkalnya. Dan kita sering terjebak di dalam hal ini. Kalau kita mendengarkan, kita hancur. Dan kita tidak mendengarkan, kita juga hancur. Saudara, ini adalah keadaan kejiwaan. Dan kita bilang, semua orang alami kayak gitu. Ada yang membantah berkata, aku tidak kesal, aku tidak stres, aku baik-baik saja. Dan saudara terus melakukan kegiatan saudara. Mari beraktivitas supaya kita bisa melupakan semua keadaan buruk kita. Dan saudara tidak pernah mendengarkan keluhan hati saudara. Saya menjuruskan ada dua tipe manusia seperti ini. Ada banyak dari kita yang punya karakter ekstrovert. Jadi yang ekstrovert itu membiarkan keluar atau ngomong, bicara apa adanya dan melakukan sesuatu. Dan lalu saya berkata, oke, aku sudah selesai, aku baik-baik saja. Tetapi tidak pernah dealing dengan sumber masalahnya. Dan tidak pernah mau mendengarkan hati nurani saudara yang sedang dalam keadaan mengalami keterpurukan. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang introvert. Introvert hanya berkata, kami hanya membiarkan hati kami lalu pergi kami. Itulah yang terjadi pada hidup kita jika Anda tidak pernah mendengarkan hati Anda. Atau jika Anda mendengarkan hati Anda, apa yang Anda lakukan adalah berhenti untuk mendengarkan dia. Tetapi apa yang Tuhan lakukan adalah berhenti untuk mendengarkan dia. Namun ada hal-hal yang sangat spesifik yang Tuhan lakukan untuk menghadapi hal-hal yang putus asa. Apa? Ada 3 hal. Nanti kita akan jabarkan dalam bab 3, nanti dalam part 3 seri ini. Tapi di sini saya akan membahas sebelum sampai kepada hal-hal yang spesifik, kita lihat kepada hal-hal yang umum. Apakah Anda tahu seperti yang saya singgung tadi di awal, ketiga hal ini tidak menyembuhkan orang yang patah hati. Ini adalah obat yang sangat penuh kuasa untuk menyembuhkan luka-luka batin kita. Yuk kita kembali ke Yesaya 49 ayat 14. Yesaya 49 ayat 14 berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, garis bawahi kata meninggalkan. Kata meninggalkan adalah jenis kata eksternal. Ini lebih berkaitan dengan engkau sudah memilih datang untuk tidak bersama saya. Sementara kata melupakan lebih merupakan kata internal, yaitu Anda sudah menolak saya secara diam-diam. Kata meninggalkan lebih berkaitan dengan tidak terlihat dengan cara disengaja. Sementara kata melupakan lebih berkaitan dengan menjauhkan diri dari pikiran. Menjauhkan dari pikiran. Kata meninggalkan lebih mempunyai arti sebagai bagaimana
aku bisa membiarkan hal-hal itu terjadi kepada saya? Bagaimana engkau bisa membiarkan hal-hal yang buruk ini terjadi kepada saya? Itu kata meninggalkan. Sementara kata melupakan bisa lebih berarti Anda telah menolak saya karena saya yang berbuat salah dan karena saya tidak baik. Keputusasaan bisa terjadi karena perasaan yang sangat dipermalukan dan kemarahan yang mencapai puncaknya. Saudara, ditinggalkan dan dilupakan. Ini dua hal yang sering membuat kita mencapai putus asa. Mereka memiliki pengertian yang sangat dekat, ditinggalkan dan dilupakan. Adalah sangat sulit untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Jadi ketika Tuhan datang ke hati yang sedih, berdosa, sakit, Dia memerintahkan ada 3 hal yang saya katakan tadi di atas. 3 hal itu adalah dalam ayat 15, 16 dikatakan begini. Dia berkata, Tuhan memberikan wacana kepada kita 3 hal ini adalah pikirkan siapa aku. Lihat apa yang telah aku lakukan. Dan latihlah dirimu untuk menjadi apa yang aku katakan. 3 wacana besar ini nanti kita akan bahas minggu-minggu depan. Saudara, sekarang kita kembali kepada perasaan Sion yang ditinggalkan. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa bantahan Tuhan lewat firman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui Nabi Malaki, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang sudah memilih mereka adalah ya Tuhan yang tidak pernah berubah. Malaki pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub, dan kamu Samuel, dan kamu Petrus, dan kamu Yohanes, dan kamu Lydia tidak akan lenyap. Perhatikan ini. Ini janji Tuhan. Malaki menulisnya dan berkata Tuhan tidak pernah berubah. Dan karena Tuhan tidak pernah berubah, maka setiap yang dikatakannya itu jaminan besar buat kita untuk terus berjalan. Lalu kepada Nabi Bileam. Saudara tahu Bileam? Seorang nabi yang sangat rakus dengan duit dan harta. Dan mau menubuatkan hal yang buruk untuk bangsa Israel. Tetapi justru Tuhan memakai dia untuk meneguhkan, untuk mengatakan bahwa firman yang Tuhan sudah katakan tidak bisa berubah. Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, Bileam dibayar dengan harta yang banyak untuk berkata yang buruk. Tetapi pada akhirnya karena pengertian, karena pewahyuan dan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Bileam, dia bukan mengkutuki bangsa Israel, tetapi dia berkata, Tuhan bangsa Israel tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah membantah omongan yang pernah keluar. Janji yang dia ucapkan untuk Samuel Yusuf. Janji yang dia ucapkan untuk Richard. Janji yang dia ucapkan untuk Daniel. Janji yang dia katakan, dia ucapkan untuk Nancy. Untuk saudara anak-anak pilihannya. Walaupun saudara sedang dikutuki orang. Walaupun saudara sedang dalam keadaan kehancuran orang. Tuhan berkata, my words, my plan, it never fail, never change. Dan penulis Ibrani dengan sangat kuat meneguhkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Dikatakan seperti ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa pengertian ini? Kalau sekali Yesus ngomong, sekali firman keluar dari mulut Yesus, itu akan berlaku abadi. Tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Tetapi semua yang Tuhan katakan itu adalah semua abadi. Kenapa? Karena Tuhan hidup dalam keabadian. Dia eternity past dan eternity present, eternity future. Jadi sekali dia ngomong, semua berlaku untuk selamanya.
Kalau dia sudah berjanji kepada kita, dia akan menebus kita. Dia akan memulihkan bisnis kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Itu berlaku kekal. Enggak berlaku dengan keadaan kondisi bahwa apapun yang kamu lakukan kalau engkau baik baru aku jamah. No. Tuhan berkata dia tetap sama. Setiap dia berfirman, dia tidak pernah berubah. Sebagai ayat kunci, kita lihat Yakobus. Tuhan melalui Yakobus berkata demikian. Siapa Yakobus? Saudaranya Tuhan Yesus. Saudara kandungnya Tuhan Yesus yang akhirnya bertobat dan berubah menjadi rasul. Yakobus pasal 1 ayat 16-17 berkata demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, kepadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, saya perhatikan. Setiap pemberian yang baik, bonus, kesehatan, janji berkat, janji keselamatan, janji pertobatan, janji pemulihan, itu datangnya dari Bapa yang sempurna. Karena anugerahnya yang luar biasa, datang dari atas. Diturunkan dari Bapa segala bangsa, segala terang. Kepadanya tidak ada perubahan. Tidak ada bayangan dan pertukaran, dengan kata lain. Sedikit pun tidak ada terlintas dalam pikiran Bapa, dalam pikiran Tuhan, dalam pikiran Roh Kudus. Bahwa apa yang diucapkan, aduh aku nyesel loh ngomong buat Samuel seperti itu. No, tidak ada perubahan. Tidak ada bayangan. Tidak ada rencana sedikit pun terbesit untuk melakukan pertukaran. Melakukan perubahan. Saudara, janji wacana Tuhan di dalam Yesaya 49. Dari ayat 1 sampai 13. Pemulihan ayat 14 dan 15. Bahkan 16 nanti kita akan pelajari minggu depan. Atau minggu-minggu berikutnya. Kita akan lihat sekali dia ucapkan. Selamanya tidak akan berubah. Mulai hari ini. Canangkan imanmu. Aku percaya Tuhan. Bahwa engkau yang mengucapkan firman. Hidupku berubah. Dari mulai roh, jiwa, dan tubuhku yang akan mendeklarasikan perubahan, keajaiban dari kebenaran firman Tuhan.